Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini izinkan saya untuk men-share tutorial mengisi data kompetensi dasar sampai dengan tahapan mengupload nilai mata pelajaran yang sudah Bapak Ibu sekalian input. Langsung saja di sini saya akan login sebagai guru mata pelajaran. Jika Bapak Ibu sekalian belum tahu username dan kata sandi untuk loginnya, silahkan untuk menghubungi admin e-raport sekolahnya. Di sini kurikulum, pilih kurikulum 2013 paket, level pengguna guru, tahun ajaran sesuai dengan tahun ajaran yang Bapak Ibu sekalian input ya. Untuk sekarang saya 2021-2022. Oke, langsung saja masuk. Oke, di sini sudah login ke tampilan awal e-raportnya ya, atau tampilan depan e-raportnya. Pastikan semua data-data yang ada di sini sudah sesuai dengan Bapak Ibu guru ya. Di sini total kelasnya berapa, jumlah mapelnya ada berapa, total siswanya ada berapa. Kemudian di sini jumlah perencanaan dari mulai pengetahuan sampai sikap sosial. Jumlah penilaian di sini masih kosong semua karena belum diinput ya. Kecuali ini nilai KKM. Karena nilai KKM di sini diinput oleh admin e-raportnya. Baik, langsung saja karena pembahasan kita hanya mengisi kompetensi dasar saja, langsung ke tab data kompetensi dasar. Kita klik. Nah, di sini kurikulum nasional karena sekolah kami menggunakan kurikulum nasional saja, sedangkan penyederhanaan Balitbank, penyederhanaan Mandiri kita tidak menggunakan itu. Langsung saja klik mata pelajarannya, pilih mata pelajarannya. Di sini pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Jika Bapak Ibu sekalian mengajar dua mata pelajaran, di sini akan ada dua mata pelajaran yang dipilih. Nah, kemudian di sini otomatis akan muncul semua kompetensi dasar ya, sesuai Permen 37. Kemudian di sini kita bisa edit data kompetensi dasar sesuai dengan KD yang Bapak Ibu sampaikan ya. Di sini contohnya kita ini kan kelas 9. Untuk kelas yang lainnya bisa diabaikan, hanya fokus ke kelas 9 saja. Oke, ini kelas 9. Nah, di sini sesuaikan saja sesuai dengan KD yang Bapak Ibu ajarkan. Contohnya di sini aktif semua ya di kelas 9. Nah, aktif semua. Ini contohkan yang tidak aktif. Misalkan contoh satu saja yang tidak aktif, kita tinggal merubahnya di sini. Nah, spiritual, sosial, kita ke pengetahuan. Nah, di sini ada pengetahuan, sosial, dan keterampilannya. Kita yang 3.6 ini tidak aktif. Ini contoh saja ya Bapak Ibu guru. Kemudian 4.6 tidak aktif. Baik, kita langsung simpan saja. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Baik, di sini data kompetensi berhasil diubah. Kita klik OK. Nah, kemudian setelah mengedit data kompetensi dasar, kita langsung menuju ke tab rencana penilaian. Langsung kita ke rencana nilai pengetahuan. Pilih kelas. Nah, jumlah penilaian. Di sini saya contoh mengambil dua penilaian saja. Yang pertama penugasan, yang kedua tes tulis. Nah, di sini nama penilaiannya terserah, bisa diubah sesuai dengan keinginan Bapak Ibu guru. Atau di sini sudah tertera ya, ada UH, ulangan harian, tugas, UTS, UAS dan lain-lain. Di sini penugasan saya contohkan UH, ulangan harian, tes tulis,
tes tulis itu UAS, kita contohkan UAS. Bobot teknik penilaian saya biarkan 1:1 ya. Nah, di sini data kompetensi dasar harus di checklist semua ya Bapak Ibu. Sesuai dengan data yang di sini sesuai dengan apa yang kita tentukan di data kompetensi dasar tadi. Nah, tadi kan kita tidak menceklis 3.6 ya. Nah, di sini tidak muncul 3.6. Kemudian kita simpan. Tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, proses simpan rencana penilaian pengetahuan selesai. Kemudian setelah selesai, kita lanjut ke rencana nilai keterampilan. Pilih kelasnya 9A PAI. Di sini kita keterampilan contohnya pilih 1 saja. Ini disesuaikan dengan masing-masing sekolahnya ya Bapak Ibu. Ini hanya contoh saja. Kemudian jenis penilaian, misalkan kita praktek. Sini nama penilaian praktik. Nah, di sini nilai keterampilan, kompetensi dasar keterampilan harus sesuai dengan kompetensi dasar pengetahuan. Jika di kompetensi dasar 3.1 ada 3.10, maka di keterampilan pun harus ada, jangan berbeda ya. Jangan sampai berbeda kompetensi dasar sama kompetensi dasar pengetahuan sama kompetensi dasar keterampilan. Jadi harus sama karena saling berhubungan ya. Kita checklist semua lagi. Kemudian simpan. Nah, untuk pilihan KD atau butir sikap spiritual dan butir sikap sosial, di sini saya akan skip aja ya, langsung ke bobot PTS dan PAS. Penilaian harian PTS dan PAS. Nah, di sini bobot penilaian harian 2:1 ya. Kita klik simpan. Proses simpan rencana bobot penilaian selesai. Klik OK. Kita tunggu proses sampai selesai. Oke, di sini udah selesai. Nah, setelah menginput semuanya, kita bisa melihat kembali lagi ke dashboard. Nah, di sini pengetahuan, keterampilan sudah ada terisi dan bobot sudah terisi. Baik, ini sebagian jumlah perencanaan sudah ada yang terisi. Kemudian untuk mengisi jumlah penilaian, nah di sini kita harus mendownload dulu format importnya. Karena di sini kita harus mengupload Nah, di sini jumlah perencanaan sudah ada sebagian terisi. Untuk jumlah penilaian, nah di sini kita harus mengupload nilai ya, nilai yang sudah kita isi. Nah, formatnya nanti kita download di sini. Nah, untuk sikap spiritual dan sikap sosial kita biarkan kosong terlebih dahulu. Nah, mungkin cukup sekian, cukup sampai dengan tahap ini dulu. Nanti lanjut ke part selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.